Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Gangguan pada sistem peredaran darah manusia yang pertama adalah hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu kondisi terjadinya peningkatan tekanan darah yang cukup tinggi di dalam arteri atau pembuluh darah. Tekanan darah akan terukur lebih tinggi apabila jantung memompa darah secara lebih cepat dan adanya penyempitan pada arteri atau pembuluh darah. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi ketika tekanan darah berada di angka 130/80 mmHg. Angka 130 mmHg merujuk pada bacaan sistolik, yaitu ketika jantung memompa darah ke seluruh tubuh atau ketika jantung sedang berkontraksi. Sedangkan angka 80 mmHg merujuk pada bacaan diastolik, yaitu ketika jantung sedang beristirahat di antara detak jantung. Hipertensi ada dua, yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer tidak diketahui secara pasti penyebabnya. Sedangkan hipertensi sekunder yaitu hipertensi yang dapat terjadi karena seseorang mengidap penyakit ginjal, sering mengonsumsi obat-obatan, dan sering mengonsumsi alkohol. Seseorang yang mengidap hipertensi akan mengalami beberapa gejala, di antaranya yang pertama yaitu sakit kepala, yang kedua tubuh terasa lemas, yang ketiga nyeri dada, yang keempat sesak napas, dan yang kelima yaitu ada darah di dalam urin. Adapun cara atau langkah yang dapat dilakukan terhadap pencegahan penyakit hipertensi, yang pertama yaitu mengonsumsi makanan yang sehat, yang kedua berolahraga secara teratur, yang ketiga menghindari konsumsi garam secara berlebih, yang keempat mengurangi konsumsi kafein, dan yang kelima yaitu berhenti merokok. Nah, yang selanjutnya yaitu ada leukemia atau kanker darah. Leukemia atau kanker darah adalah salah satu gangguan yang terjadi pada sistem peredaran darah manusia, di mana gangguan ini diakibatkan karena terlalu banyaknya sel darah putih yang dihasilkan atau yang diproduksi oleh tubuh. Sel darah putih ini merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang dihasilkan di sumsum tulang. Nah, apabila sumsum tulang terganggu, maka sel darah putih yang dihasilkan akan berubah dan tidak lagi menjalani perannya secara efektif. Nah, adapun ciri-ciri atau gejala dari leukemia ini, yang pertama yaitu terjadinya demam dan menggigil, kemudian pendarahan pada hidung atau mimisan, lalu adanya penurunan berat badan secara drastis, keluar keringat secara berlebih, muncul bintik-bintik merah pada kulit, dan juga mudah lelah atau merasa lemas. Nah, penyebab dari penyakit leukemia ini yang pertama karena memiliki anggota keluarga yang sebelumnya pernah menderita leukemia, kemudian sering merokok atau meminum alkohol, lalu terpapar radiasi tingkat tinggi seperti terkena ledakan bom atom ataupun bekerja di pabrik senjata atom, dan yang terakhir karena bekerja di lingkungan yang terpapar oleh bahan kimia berbahaya. Nah, cara pencegahan atau mengatasi leukemia ini dapat dilakukan dengan memakan makanan yang sehat atau bergizi seimbang. Dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, maka dapat menjaga kesehatan tubuh. Contoh makanannya seperti memakan sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, ataupun biji-bijian. Nah, yang kedua yaitu olahraga dengan teratur dan rajin. Yang ketiga, menghindari rokok, karena di dalam rokok itu terdapat kandungan atau bahan-bahan yang berbahaya yang dapat menyebabkan gangguan peredaran darah seperti leukemia. Oleh karena itu, sebisa mungkin kita harus menghindari rokok. Dan yang terakhir yaitu menggunakan alat pelindung diri.
terutama apabila kita berada di lingkungan atau tempat kerja yang rentan terpapar oleh bahan-bahan kimia yang berbahaya. Yang selanjutnya ada anemia. Anemia ini merupakan kondisi di mana jumlah sel darah merah lebih rendah dari jumlah normal. Selain itu, anemia ini terjadi ketika hemoglobin di dalam sel-sel darah merah tidak cukup seperti protein kaya zat besi yang memberikan warna merah pada darah. Lalu, apa sih penyebab anemia? Penyebab anemia yang pertama adalah mengonsumsi obat-obatan tertentu. Yang kedua, adanya eliminasi yang terjadi lebih awal dari biasanya pada sel darah merah yang disebabkan oleh masalah kekebalan tubuh. Yang ketiga, ada memiliki riwayat penyakit kronis seperti kanker atau ginjal. Yang keempat, ada mengidap beberapa bentuk anemia seperti talasemia yang bisa diturunkan. Yang kelima, ada ibu yang sedang hamil. Dan yang terakhir, ada memiliki masalah kesehatan dengan sumsum tulang. Selanjutnya adalah gejala anemia. Gejala anemia yang paling umum adalah tubuh cepat merasa lelah dan terlihat pucat serta sering mengeluh kedinginan. Gejala lain yaitu selalu merasa mudah marah, sakit kepala, sulit berkonsentrasi atau berpikir, serta sembelit. Lalu bagaimana sih cara mencegah penyakit anemia ini? Pencegahan anemia ini dapat dilakukan dengan cara mengonsumsi makanan mengandung zat besi, vitamin B12, dan asam folat. Selain itu, pencegahan lain yang dapat dilakukan yaitu yang pertama ada memastikan vitamin C yang ada di dalam tubuh itu cukup. Yang kedua ada mengonsumsi suplemen kalsium. Yang ketiga ada menghindari mengonsumsi minuman berkafein. Varises. Varises merupakan pembengkakan dan pelebaran pembuluh darah vena yang umumnya terjadi pada bagian kaki akibat penumpukan darah. Jadi bagi seseorang yang mengidap varises, pembuluh vena itu dapat terlihat menonjol keluar berwarna biru atau berwarna ungu yang kadang-kadang bentuknya itu dapat menyerupai simpul atau tali berpiling. Jadi varises itu dapat terjadi di seluruh pembuluh vena pada tubuh. Namun kondisi yang paling sering terjadi yaitu pada kaki, terutama di betis karena tekanan yang besar saat kita berdiri ataupun berjalan. Faktor risiko varises. Kasus varises kebanyakan dialami oleh perempuan daripada laki-laki. Bukan hanya itu saja, faktor lain yang bisa meningkatkan risiko seseorang terkena varises yaitu obesitas, kehamilan, dan usia tua. Adapun penyebab varises, penumpukan darah di dalam pembuluh vena terjadi akibat melemahnya atau rusaknya katup vena. Jadi pembuluh vena ini berfungsi untuk mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Dan di dalam pembuluh vena itu terdapat katup yang berfungsi sebagai pintu satu arah gitu, agar darah yang sudah melewatinya tidak dapat kembali lagi. Dan lemahnya atau rusaknya katup vena itu dapat menyebabkan terjadinya arus balik dan penumpukan darah di dalam pembuluh vena. Nah, penumpukan itulah yang menyebabkan pembuluh vena itu dapat melebar. Jadi, kita dapat mencegah varises itu dengan melakukan beberapa hal. Yang pertama, kita dapat melakukan olahraga secara teratur untuk meningkatkan kekuatan otot kaki dan melancarkan peredaran darah. Tetapi setelah berolahraga itu kita tidak boleh langsung duduk dengan kaki melipat, harus diluruskan gitu kakinya. Karena jika langsung ditekuk kakinya itu akan menghambat peredaran darah. Yang kedua, usahakan untuk menghindari penggunaan pakaian yang sempit atau yang ketat pada bagian pinggang, paha, dan kaki. Kurangi konsumsi garam untuk menghindari pembengkakan, kurangi makan pedas untuk merangsang pelebaran pembuluh darah, dan berhenti merokok karena merokok itu dapat menyebabkan kerusakan dalam pembuluh darah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.